Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik aja ya. Balik lagi di channel Web Programming Unpas, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai function. Kali ini topiknya simpel aja, kita akan membahas mengenai perbandingan antara function declaration dan function expression. Jadi kalau teman-teman ingat di awal dari penjelasan mengenai function ini, kita tahu bahwa cara penulisan function itu ada dua ya, dengan menggunakan deklarasi atau menggunakan ekspresi. Nah, di video kali ini kita akan bahas perilaku dari masing-masing cara penulisan tersebut, serta kapan sih kita akan menggunakan function declaration dan function expression ini. Nah, di beberapa video sebelumnya, itu contoh function yang kita buat adalah function yang menggunakan tipe penulisan deklarasi atau function declaration. Atau kita lihat dulu deh ya, bagaimana cara penulisan formal dari function declaration ini. Ya, jadi untuk function declaration, rumusnya itu seperti ini. Jadi kita punya keyword function dulu, lalu selanjutnya ada identifiernya atau nama fungsinya. Ya, jadi ini harus ada. Lalu dalam kurung, di dalamnya boleh ada parameter. Ini opsional ya. Jadi boleh ada parameter, boleh tidak. Tapi tetap harus ada kurung buka dan kurung tutup. Lalu selanjutnya ada kurung kurawal untuk membungkus function body-nya. Ya, jadi ini rumusnya untuk menulis function declaration. Nah, sedangkan untuk function expression itu mirip banget ya. Nih, kalian lihat. Jadi di depannya tetap ada keyword function, wajib ada. Lalu identifiernya itu opsional. Nah, jadi function expression ini boleh aja nggak punya nama. Loh, kok bisa ya? Nah, nanti kita lihat ya. Lalu selanjutnya sama aja, ada tanda kurung untuk menyimpan parameter, ini opsional. Dan di akhir ada kurung kurawal untuk menyimpan function body-nya. Ya, jadi perbedaannya hanya di sini aja, function expression itu boleh aja nggak punya nama. Nah, tapi selain dari itu ada juga perbedaannya. Nanti kita lihat. Kita lihat contohnya yang pertama dulu, function declaration. Nah, ini function yang sudah sering banget kita buat di materi-materi sebelumnya. Nah, ini saya punya satu buah function yang sangat sederhana ya. Kalau pakai function declaration nulisnya gini, keyword function, nama functionnya apa, lalu ada parameter, lalu dalamnya ada function body. Jadi ini function untuk menampilkan sebuah pesan menggunakan pop-up alert yang tulisannya halo, terus nanti namanya siapa gitu ya, tergantung dari argumen yang dikirimkan. Ya, ini function declaration. Harusnya ini nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat function yang sama kalau kita ubah jadi function expression. Ya, jadi kalau function expression itu kan sebetulnya sama seperti ini ya. Keyword function harus ada, nama fungsinya opsional, boleh ada boleh enggak, parameter dan function body. Nah, tapi ini belum disebut dengan function expression. Atau gini deh, kalau kita hilangkan nama functionnya, katanya kan opsional ya, jadi bisa seperti ini. Nah, tapi apakah ini sudah disebut function expression? Belum juga. Nah, ini akan menjadi sebuah function expression ketika kita simpan ke dalam sebuah ekspresi. Seperti ini, ketika kita simpan atau kita assign dia ke dalam sebuah variabel. Nah, ini baru sekarang disebut dengan function expression. Jadi sekarang saya punya variabel namanya tampil pesan. Tampil pesan ini bukan lagi saya simpan sebagai nama function, tapi sekarang sebagai variabel yang menyimpan sebuah function. Nah, begitu ya. Jadi bedanya kalau function expression itu biasanya disimpan ke dalam sebuah variabel. Oke, jadi sekarang kita udah tahu cara menulisnya seperti apa. Sekarang kita lihat perbedaan lebih lanjutnya seperti apa. Ya, untuk function declaration, itu sebetulnya kita bisa bilang dia lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena kita bisa tulis dimanapun. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kita bisa tulis deklarasi functionnya sebelum atau sesudah pemanggilan function. Jadi kita bisa panggil dulu baru dideklarasikan atau sebaliknya. Deklarasikan dulu baru dipanggil. Ya, walaupun yang kita lakukan di video sebelumnya itu pasti dideklarasikan dulu baru dipanggil. Nah, ini terjadi karena di dalam JavaScript itu ada konsep yang namanya hoisting, di mana deklarasi sebuah function itu pasti disimpan terlebih dahulu di dalam memori. Ya, tapi nanti untuk konsep hoisting ini kita akan bahas lebih lanjut di video yang lain ya, supaya kalian nggak bingung. Pokoknya sekarang pahami dulu aja bahwa ada konsep hoisting yang membuat kita lebih fleksibel membuat function declaration. Dan selanjutnya, function declaration ini juga cenderung lebih mudah dipahami untuk pemula. Ya, setidaknya untuk saya waktu saya baru belajar mengenai JavaScript ini. Karena begini,
Kalau misalkan kita punya sebuah function seperti ini, lalu di bawah function yang kita panggil, nah ini seperti biasa yang kita lakukan sebelumnya ya. Nah ini nggak ada masalah. Pasti nanti tampil ke layar sebuah pop-up halo Sandika begitu. Tapi kalau sekarang kita balik, kita panggil dulu, lalu kita deklarasikan fungsinya di bawah kodenya gitu ya. Nah ini juga akan tampil normal, ya akan tampil pop-up halo Sandika. Nah ini gara-gara konsep hoisting tadi. Nah kalau function expression nggak bisa kayak gitu. Dia harus didefinisikan terlebih dahulu, baru nanti kalian panggil setelahnya. Ya memang tidak se-flexible declaration, tapi function expression ini lebih powerful. Ya dimana di dalamnya kita bisa membuat si function expression ini sebagai yang disebut dengan closure. Ya untuk closure ini juga nanti akan saya bahas di video yang lain, karena kalau saya bahas sekarang mungkin aja membingungkan buat kalian yang baru belajar. Ya pahami aja bahwa function expression bisa kita buat sebagai closure atau sebagai argumen untuk function yang lain. Nah ini udah cukup kompleks nih. Dan yang terakhir dia bisa dibuat sebagai EV atau IIFE ya, Immediately Invoke Function Expression. Nah jadi 3 hal ini untuk penggunaan JavaScript yang sudah kompleks. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini, menggunakan function expression, di mana kita tulis dulu definisinya, baru kita panggil, nah ini jalan dengan normal. Tapi ketika kita balik, panggil dulu, lalu definisikan, nah ini error, tidak akan berjalan programnya. Ya, jadi kalau pakai function expression, selalu tulis dulu definisinya baru dipanggil. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Sekarang pertanyaan terakhir, kita pilih yang mana? Kita gunakan yang mana? Nah ini secara umum saya bilang sama aja ya, apalagi buat kalian yang baru belajar. Silahkan coba buat function menggunakan declaration, silahkan coba juga buat function menggunakan expression. Ya apalagi khusus untuk seri kita ini, kita tidak akan dulu menggunakan kemampuan dari function expression yang tadi ya, closure, argumen, atau EV tadi. Jadi silahkan kalau kalian mau menggunakan yang declaration pun nggak masalah. Kalau misalkan itu memang yang kalian lebih bisa pahami. Nah, tapi kalian mesti ingat bahwa function expression ini digunakan di pemrograman JavaScript yang lebih lanjut dan lebih modern. Gitu ya, apalagi sekarang ada yang disebut dengan functional programming. Nah, itu cara penulisan functionnya itu sudah menggunakan function expression. Lalu juga kalau misalkan kalian nanti menggunakan sebuah framework misalnya ya, kalian pakai jQuery contohnya. Nah, itu di dalam jQuery, itu yang digunakan adalah konsep function expression. Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian sudah paham mengenai mekanisme dan cara buat function declaration, coba mulai menulis functionnya menggunakan function expression. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Simple aja bagaimana kita membedakan antara function declaration dan function expression. Mungkin kedepannya kita akan coba untuk menulis semua function kita menggunakan function expression, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like videonya. Jika kalian suka, share ke teman-teman ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Web Programming Unpas untuk mendapatkan tutorial-tutorial web programming yang lainnya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di dalam kolom komentar yang ada di bawah video YouTube-nya. Oke, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya Sandika Gali pamit, dan satu lagi, jangan lupa titik koma.